Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di gereja ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di tempat ini. Kami ingin rindu, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan tubuh kami, pulihkan jiwa kami, segarkan roh kami Tuhan, supaya kami datang di tempat ini Tuhan, dan kami mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan, sesuatu yang dahsyat Tuhan dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik.
angkat suaramu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ku mau memuji, ku
Dan kami mau memegang itu Tuhan, sampai kapanpun kami tetap mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lagi Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bernyanyi dan memuji Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Percaya bahwa Ibu Allah kita dahsyat, selalu dahsyat setiap waktu. Puji Tuhan, Allah dahsyat. Bersama-sama. Dari utara ke selatan, sedengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, sedengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat. Puji Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Masih kuat puji Tuhan? Yang percaya Tuhan kita besar dan hebat, angkat tangannya dong. Yang percaya Tuhan kita besar dan hebat, katakan haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini,
maha besar. Mari datang menyembah-Nya, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan dengan keras Bapak Ibu, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Berkat-berkat bernyanyilah, Dia berkeselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia berkeselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Sekali bersama-sama dengan bersuka bernyanyilah, Dia berkeselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Katakan Yesus, Yesus Raja maha besar. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, musim selalu berganti, keadaan selalu berubah. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Mungkin tahun lalu keadaan kita kurang enak, tahun ini mulai membaik, atau sebaliknya Bapak Ibu. Keadaan selalu berubah, kita tetap harus kuat, tetap harus teguh, dan tetap harus percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada amin Bapak Ibu? Percaya Tuhan pasti menolong, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita Bapak Ibu, tetap Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Musim akan si Tuhan tetap tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap. Ini doa kami Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku, kehadiranmu tak akan
ingat-ingat lagi bahwa kebaikan Tuhan. Jika engkau percaya Bapak Ibu, maka Tuhan tetap akan menolong kita. Jika engkau mempunyai iman dan engkau percaya, Tuhan pasti menolong kita. Karena iman itu terbentuk tuh karena kita percaya, bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya Bapak Ibu. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kesembuhan, pasti ada kebangkitan Tuhan di dalam keluarga kita. Ada terobosan yang baru. Meskipun ekonomi sekarang makin sulit, meskipun keadaan mungkin semakin sulit, tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. seringkali melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Jika kami seringkali berusaha dengan kekuatan kami sendiri dan kami gak mampu Tuhan, kami gak mampu tanpa Engkau. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Kau tetap baik, selama Engkau baik Tuhan. Sikana ya lama ya sakana ya lamu, ini kami anak-anak.
masuk di dalam hadiratnya Bapak Ibu, masuk lebih dalam lagi. Kiraya sakaraya labaya sakarabaya labaya sikaraya labaya labaya. Nyanyikan lagi VL pujian ini, sangat memberkati. Dia selalu menolongku, dia selalu
Haleluya. Resapi Dia selalu menolongku. Dia selalu menjagaku. Dia selalu menjagaku. Seumur hidupku. Dia selalu menjagaku. Dia selalu menjagaku. Seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, semua puji-pujian yang sudah disampaikan merupakan cetusan hati kami kepadamu. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, supaya kami boleh mengalami Engkau, dan kami tetap tinggal di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua puji-pujian yang sudah disampaikan. Kami percaya Kau bertata di atas puji-pujian. Dan saat kami memuji Engkau, yang susah dihiburkan, yang datang dengan sakit disembuhkan, yang datang dengan berbagai macam persoalan yang sedang mereka hadapi, percaya kebesaran Tuhan, penghiburan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, semuanya Engkau akan limpahkan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akalan pikiran akan menyertai kami semua. Ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Sekarang kami mau perintahkan semua roh-roh jahat yang masih ada di tengah-tengah kami, yang masih ada dalam hati dan pikiran kami, roh-roh duniawi yang bukan berasal dari Tuhan, kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar, darah Yesus berkuasa. Terima kasih, percaya ibadah diberkati dari pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya saat Bapak Gembala, adik saya Stefania masih hidup, saya datang ke tempat ini 1 tahun 1 kali. Tetapi adik saya lansia, Ibu Gembala, WA istri saya kalau saya harus datang, maka dengan segala keterbatasan tubuh saya yang bertambah dalam usia, saya harus hadir. Karena dalam perjalanan kereta api selama 4 jam itu bagi saya cukup melelahkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lain dengan kondisi saya 5 tahun yang lalu, saya naik kereta cukup nyaman. Tapi dalam usia yang semakin bertambah ini dan ada gangguan sedikit kesehatan saya, maka perjalanan di dalam kereta api selama 4 jam itu, dan suaranya cukup berisik, AC-nya juga sangat dingin, itu cukup mengganggu kondisi saya, sehingga keterbatasan ini membuat saya cukup lelah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi karena istri saya mendesak, kamu harus pulang, kamu harus menyampaikan sebagian dari firman untuk jemaat, maka
Saya juga pulang. Ibu Gembala, adik saya lansia yang WA saya, Kode harus pulang, Kode harus melayani jemaat juga, jangan ditinggalkan, sebab Kode juga merupakan bagian dari gereja ini berdiri saat Papi Mami masih hidup. Saya ingat akan Papi Mami waktu saya masih muda. Saya selalu mendampingi Papi Mami juga dalam pembangunan gereja ini. Adalah saya sendiri yang mengerjakan dengan hikmat Tuhan. Saya membuat plafon-plafon yang sedemikian rupa, kalau saya ingat kembali, saya menjadi kadang-kadang saya heran kenapa saya bisa membuat plafon-plafon seperti ini, lalu sistem penerangan seperti ini. Kadang-kadang kalau saya ingat-ingat kembali satu persatu konstruksi saya datangkan dari Surabaya, saya kadang-kadang heran kalau kembali ke berapa puluh tahun yang lalu, saya menjadi kagum kadang-kadang. Kenapa saya bisa melaksanakan ini? Sedangkan konsep-konsep ini adalah konsep-konsep di luar dari pemikiran saya. Saya hanya menyampaikan begini, tahu-tahu jadinya begini. Konstruksinya juga tanpa tiang. Saya tidak mengerti, kok bisa saya melaksanakan seperti ini. Waktu itu adik Yakob masih di Jakarta, jarang datang. Adik Sevanya juga masih kecil. Saya kadang-kadang juga heran kalau saya kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu. Saya suka merenung. Sebab itu istri saya bilang, kamu kok suka merenung? Ya, saya ingat-ingat. Saya tidak nyampaikan ke istri saya, cuman saya pikir, saya ingat puluhan tahun yang lalu saat saya bersama dengan Papi berdua saja saat membangun gereja ini. Saya ingat sewa di gereja sebelah, dan saya sama Papi Mami tidur di rumah belakang, rumah yang sangat sempit. Saya berpikir kembali, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu heran, Tuhan itu hebat. Dan kalau saya ingatkan kembali bagaimana saya bisa membeli alat musik, saya mendatangkan dari Amerika itu mixer L&N hit itu. Saya tidak bisa berpikir, kok ada saja teman-teman yang membantu saya untuk membeli langsung dari Amerika waktu itu, sekitar 30 tahun yang lalu. Sehingga saya berpikir, Tuhan, tolonglah saya. Sebab saat-saat saya masih muda dulu, Tuhan ingat saya selalu ditolong oleh Tuhan. Baik dalam membangun gereja ini, saya sendiri sampai ada Bapak Siregar yang mungkin sudah mungkin Bapak Narimen yang tahu itu. Bapak Siregar bilang bahwa Bapak Yohanes ini single fighter mengerjakan pekerjaan ini, sebab adik-adik saya masih kecil-kecil semuanya, dan adik Yakob juga sedang di Jakarta. Jadi kalau saya ingat kembali, saya suka merenung di Surabaya itu. Istri saya bilang, kamu kok suka melamun? Ya, dalam hati saya ingat sekitar 20, 30, 40 tahun yang lalu, Tuhan selalu menyertai saya. Sebab itu ketika tadi nyanyikan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu besertaku. Biarlah itu menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita tetap ingat selalu bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita boleh mengalami Tuhan terus mengalami pertolongan Tuhan. Walaupun jatuh bangun dalam ujian, dalam pencobaan, jatuh bangun dalam persoalan, tapi saya percaya Tuhan selalu pelihara dan Tuhan selalu menolong. Saya tidak minum obat apa-apa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Memang gangguan kesehatan saya, tekanan darah saya sudah tidak normal, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Tetapi saya tetap berserah kepada Tuhan.
Biarlah rencana dan kehendaknya saja yang jadi dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk mempersingkat waktu, biar kita baca sebagai ayat emas yang tertulis dalam Mazmur. Kita dengan hormat kita berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk membacakan ayat emas yang tertulis dalam Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah dengan hormat kita berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di sini dikatakan bahwa sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan datang dari timur, bukan datang dari barat, tetapi memang Tuhan merencanakan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa Tuhan punya rencana untuk kita semua pada siang hari ini. Tetapi untuk mencapai rencana Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, sebab saya ingat bahwa kita orang percaya ini hidup hanya karena janji-janji Tuhan. Tapi untuk mencapai kita hidup dalam janji-janji Tuhan, bagian Tuhan adalah menggenapi semua rencananya dalam hidup kita. Tapi bagian kita adalah bagaimana kita bersikap dalam menanggapi dan menuju mencapai semua janji-janji dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagian kita adalah sikap kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sikap kita adalah dalam kitab Kolose dikatakan supaya tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab ada janji Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk mencapai semua rencana Tuhan dan janji-janji dengan Tuhan, kita harus menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Saat kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi selaraskan hidup kita dengan Tuhan, masuk dalam dimensinya Tuhan, terus jalan dalam treknya Tuhan. Sebab selain kita harus berjalan dalam treknya Tuhan, ada roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ada roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ada potensi dalam hidup kita untuk kita bisa genap masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar potensi Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemampuan itu ada pada kita, tetapi diperlukan juga sikap kita dalam mengelola apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi harus ada sikap kita untuk mengelola. Bagaimana sikap kita untuk mengelola Tuhan dalam rencananya terjadi dalam hidup kita? Itu harus kita kelola Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam janji Tuhan ini, yaitu melalui sikap kita. Sebab saya teringat perjalanan bangsa Israel, sekali lagi saya katakan, saya teringat akan perjalanan dari bangsa Israel yang selalu disertai Tuhan. Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Sebab itu kadang-kadang saya heran, kenapa Tuhan yang selalu bersama dengan bangsa Israel, siang menjadi tiang awan, malam menjadi tiang api,
dan mujizat-mujizat dikerjakan. Tapi bangsa Israel sulit untuk mengenal Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, dan tinggal di dalam kerinduan hati Tuhan. Sulit Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh karena apa? Bangsa Israel menolak akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya katakan, kalau bangsa Israel, Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Tapi dengan kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini dikatakan dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang 11, supaya ini sekali lagi menjadi peringatan buat kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya jangan kita meninggalkan akan apa yang Tuhan mau. Di sini dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi dituliskan, diperingatkan, supaya jangan kita menjadi seperti bangsa Israel, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab sekali lagi saya sampaikan bahwa Tuhan selalu bersama dengan bangsa Israel. Jadi kalau saya pikirkan kembali, mustahil bangsa Israel itu gagal masuk dalam negeri perjanjian. Semuanya tidak bisa masuk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hanya Yusak dan Kaleb yang bisa masuk dalam negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua hidup dalam janji-janji Tuhan. Orang percaya itu hanya hidup oleh karena janji-janji Tuhan. Tapi untuk mencapai janji-janji Tuhan itu, bagian Tuhan adalah melaksanakan, menuntaskan semua rencananya dalam hidup kita. Tapi untuk mencapai rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ada bagian kita adalah sikap kita dalam mengelola hati dan pikiran kita, jiwa kita, untuk menyelaraskan selalu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau boleh saya katakan, di sini juga saya teringat akan bagaimana seorang yang bernama Daniel. Dia memiliki roh yang luar biasa. Karena apa? Dia berketetapan hati. Dikatakan dalam kitab Daniel pasal yang pertama, dia berketetapan hati. Ini merupakan sikap Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, untuk mencapai rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, bagian kita adalah bagaimana sikap kita dalam mengelola hati, jiwa. Sebab kita adalah punya roh, jiwa, dan tubuh. Tapi roh kita harus dikelola, sehingga itu merupakan bagian dari sikap bagaimana seperti seorang yang bernama Daniel. Di tengah-tengah pembuangan, dia memiliki roh yang luar biasa. Dikatakan di sini dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan kita membacanya dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, di sini dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Daniel memiliki roh yang luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini adalah karena sikap Daniel berketetapan. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama saya teringat, Daniel berketetapan hati untuk tidak mengikuti kebudayaan dari bangsa yang menjajah bangsa Israel waktu itu.
Daniel datang sebagai orang jajahan. Daniel datang sebagai orang yang dijajah, sebagai tawanan. Tapi dia memiliki roh yang luar biasa. Sehingga kalau saya teringat penggantian 3-4 raja, Daniel ini tetap dipakai menjadi orang yang penting dalam 3-4 raja yang digantikannya. Itu karena apa? Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa itu dimiliki Daniel karena sikap Daniel berketetapan hati. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, diingatkan kembali pada siang hari ini, supaya bagian kita adalah kita mengelola hati dan pikiran kita, supaya terus tetap berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam Lukas pasal 10 tidak perlu kita baca, saya teringat dalam kata-kata Tuhan Yesus, setia kepada perkara yang kecil, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Jadi untuk mengelola, bagian dari kita adalah sikap kita. Daniel memiliki sikap berketetapan hati. Baiklah, Yesus ingatkan bahwa setia kepada perkara yang kecil. Saat kita setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memperkayakan lagi perkara-perkara yang lebih besar. Saya teringat lagi seorang yang bernama Yusuf. Dia tidak salah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Justru dia dibenci oleh saudaranya dan dibuang ke dalam sumur, kemudian menjadi budak, menjadi tawanan selama 13 tahun. Tapi terus dia mengelola hatinya. Dia bersikap untuk tidak mengeluh. Dia bersikap untuk tidak mengeluh atau menyalahkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Padahal saya yakin di tengah-tengah penderitaan Yusuf, di situ Tuhan menyertai Yusuf. Kadang-kadang heran kita berpikir, penyertaan Tuhan di tengah-tengah Yusuf yang tidak memiliki kesalahan apa-apa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Justru dia dibenci oleh saudaranya, kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur, dia menjadi budak, dijual ke Mesir. Terus dia melakukan dengan hati yang setia. Dia terus melakukan dengan hati yang seperti melakukan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai setialah kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Jadi melaksanakan setia kepada perkara yang kecil seperti melakukannya kepada Tuhan. Jadi mengelola hati, mengelola pikiran, dan bersama dengan firman Tuhan kita diingatkan untuk kita mengelola hati dan pikiran kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setia kepada perkara yang kecil, itu yang disampaikan oleh Tuhan. Setia kepada perkara yang kecil, maka nanti Tuhan akan mempercayakan kepada perkara yang lebih besar. Kalau tadi dikatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa, memang kita punya manusia adalah bagian roh, jiwa, dan tubuh. Tapi roh kita perlu dikelola untuk berketetapan hati, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga seperti Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sadrak, Mesakh, Abednego juga semuanya memiliki roh yang luar biasa. Padahal mereka berada di tengah-tengah jajahan. Dia berada di bawah tawanan dari bangsa fasik, bangsa yang jahat. Tapi dia tetap memiliki satu roh yang berbeda. Itulah sebabnya dikatakan bahwa bangsa Israel gagal masuk dalam negeri perjanjian. Hanya Yoshua dan Kaleb, karena mereka memiliki roh yang berbeda. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya percaya semua yang hadir di tempat ini memiliki roh yang mengasihi Tuhan, memiliki roh yang berketetapan hati untuk selalu menurut firman Tuhan, memiliki pikiran, memiliki satu kemauan, kerinduan
yang selalu mau mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga saat kita memiliki satu sikap, haleluya, untuk mencapai semua apa yang Tuhan janjikan, janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, memiliki sikap, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sikap yang mengelola hati dan pikiran, yang menyelaraskan selalu dengan kehendak Tuhan. Setialah kepada perkara yang kecil, nanti Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Kalau juga saya ingat seorang yang bernama Daud. Dia seorang gembala yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, tidak diperhitungkan dalam rumah tangganya. Keluar dari keluarga yang miskin di Bethlehem, sangat tidak diperhitungkan Tuhan, sangat tidak diperhitungkan oleh manusia. Tetapi Tuhan bisa angkat dia sebagai Raja Israel, Raja yang besar bangsa Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, baiklah, ini merupakan sikap Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bangsa Israel gagal masuk dalam negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, juga gagal itu karena sikap mereka yang selalu bersungut-sungut. Tuhan berjanji masuk ke dalam negeri yang penuh dengan susu dan madu, tetapi bangsa Israel fokus hanya kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Dia menolak untuk lebih mengenal Tuhan. Dia menolak untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab maunya Tuhan sebelum masuk ke negeri perjanjian, sebelum masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, penuh dengan susu, limpah dengan susu dan madu, Tuhan mau supaya bangsa Israel ini mengenal Tuhan terlebih dahulu. Itulah sebabnya harus melalui padang gurun. Sebab sebelum masuk negeri Kanaan, ada padang gurun, ada gunung Sinai, dan baru Kanaan. Di gunung Sinai Tuhan mau berbicara, mau berjumpa dengan umatnya, bangsa Israel, umat pilihannya. Tuhan mau berbicara, Tuhan mau mengenalkan dia sebagai Yahweh yang akan melepaskan dari budak, dari perbudakan, masuk ke negeri perjanjian. Tapi bangsa Israel sudah menolak untuk jumpa dan mengenal dengan Tuhan. Itu bagian dari sikap Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu baiklah pada siang hari ini, saya percaya semua jemaat yang hadir di tempat ini memiliki sikap yang rindu selalu dengan Tuhan, memiliki hati yang selalu rindu menyelaraskan dengan Tuhan, sehingga melalui puji-pujian tadi, melalui kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini, saya yakin itu merupakan tindakan-tindakan iman yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan mengerjakan di dalam kita kemauan, Tuhan mengerjakan di dalam kita kehendak, dan Bapak Ibu Saudara sudah menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Ibu Saudara sudah menyesuaikan tracknya Tuhan, kehendak Tuhan, berjalan dalam dimensinya Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu hadir di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami peninggian yang dijanjikan oleh Tuhan, akan mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan akan menjadikan Bapak Ibu kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Itu menjadi Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia yang sudah memberikan dirinya, yang sudah memberikan hidupnya buat Bapak Ibu Saudara dan saya, menjadi kerinduan Tuhan Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk dia semakin dikenal, dia semakin dikasihi. Haleluya. Itu menjadi kerinduan Tuhan terlebih dahulu. Itulah sebabnya dia telah memberikan hidupnya, supaya apa? Bapak Ibu semakin mengenal dan mengasihi dia hari lepas hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya boleh sampaikan, kita bisa lebih berdosa dari bangsa Israel kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Sebab bangsa Israel itu
Tuhan hanya bersama dengan dia. Tuhan hanya bersama dengan dia. Pada waktu malam menjadi tiang api, pada waktu siang menjadi tiang awan. Mana diturunkan, burung puyuh diminta, minum disediakan. Itu yang menjadi fakta dari bangsa pilihan Tuhan. Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Tapi dalam perjanjian baru kita hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan hidup di dalam saudara. Sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh mau menggunakan kesempatan dan potensi yang ada dalam hidup kita, yaitu selaraskan dengan firman Tuhan. Lalu Tuhan, Roh Kristus, Roh Tuhan yang ada dalam kita itu potensikan, sungguh-sungguh kerjakan, tinggal di dalam Tuhan. Dalam 2 Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, dalam kitab Kolose pasal 2 yang ke-6, kitab Kolose pasal 2, kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi tetaplah selalu di dalam Dia, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetap di dalam Dia berarti menyelaraskan selalu dengan Tuhan, sinkronkan selalu hidup kita dengan Tuhan, tetap tinggal di dalam Dia. Maka Dia akan mengadakan barang yang tidak ada menjadi ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetap tinggal dalam Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Supaya jangan seperti bangsa Israel, dia menolak. Padahal secara jasmani, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mustahil bangsa Israel itu bisa gagal masuk dalam negeri perjanjian. Karena mujizat yang dikerjakan itu sudah tidak pernah lagi dikerjakan oleh Tuhan dari sejak dunia diciptakan sampai dengan akhir dari dunia. Tidak ada lagi mujizat seperti yang dialami secara kasat mata, secara visual. Bangsa yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidupnya secara fisik, itu pun gagal, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu pada siang hari ini saya yakin dan percaya rencana Tuhan jadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi, karena apa? Kita menjadi bangsa umat pilihan yang bukan karena korban darah binatang yang bisa menghapus dosa hanya setahun. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya hadir di tempat ini karena korban sekali untuk selama-lamanya melalui korban Kristus di atas kayu salib. Dia telah naik ke surga membawa darahnya sendiri, dan di dalam darah itu nama saudara disebut satu persatu untuk bisa mengalami baik dalam hidup yang sementara dalam ibadah ini sampai dengan kehidupan yang kekal, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kembali lagi kepada Korintus tadi yang menjadi peringatan buat kita bangsa Israel, dikatakan menjadi peringatan buat kita yang hidup dalam zaman akhir ini, supaya jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel yang gagal masuk dalam negeri perjanjian karena dia menolak, Bapak Ibu dikasih Tuhan, akan pengenalan akan Tuhan. Dia tolak. Tuhan mau berbicara, Tuhan mau bergaul dengan umat pilihannya sebelum masuk ke dalam janji yang sudah dijanjikan. Tapi bangsa Israel menolak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu dalam kitab Kolose ini dikatakan, tinggallah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai kita gagal lagi seperti bangsa Israel yang menjadi peringatan. Gagal dia, karena dia menolak akan kehadiran Tuhan. Dia menyuruh Musa. Saya kadang-kadang heran, kenapa bangsa Israel kok selalu ingin kembali ke Mesir, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Padahal di Mesir dia menjadi bangsa budak yang dianiaya, yang ditekan hidupnya. Tapi dia selalu bersungut-sungut. Dia selalu ingat akan Mesir, ingat akan kemerdekaan, ingat akan bawang dan sebagainya, makan, minum dan sebagainya.
Oleh karena dia hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Musa, dia sudah menemukan yang lebih besar dari Mesir, yaitu Tuhan sendiri. Sebab itu dikatakan Musa berkata bahwa Tuhan, kalau Kau yang tidak besertaku, lebih baik aku tinggal di sini. Jadi Musa lebih baik tinggal di padang gurun bersama dengan Tuhan daripada masuk ke negeri perjanjian tanpa Tuhan. Itu Tuhan. Itu yang Musa katakan dalam kitab Keluaran pasal 33. Beda dengan sikap bangsa Israel. Bangsa Israel menolak akan pengenalan akan Tuhan. Bangsa Israel menolak akan kerinduan hati Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu sebabnya dia gagal memasuki negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Musa, Bapak Ibu, Musa berbeda. Dia lebih mengenal Tuhan. Sebab itu dikatakan, kenalkanlah jalanmu padaku. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-95, di sini dikatakan Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-10. Dia bangsa yang sesat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mazmur pasal 95 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan Mazmur pasal 95 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu sekali lagi sikap, saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, sikap untuk kita mencapai semua janji-janji Tuhan. Kita hidup dalam janji-janji Tuhan. Jangan kita memiliki hati yang seperti dimiliki oleh bangsa Israel, hati yang sesat. Mereka tidak mengenal jalanku. Bangsa yang sesat hati, mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku. Demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau saya teringat akan pujian dari Musa, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia. Itulah kerinduan hati Musa. Pimpinlah aku dalam kehendak-Mu, pimpinlah aku setiap waktu dalam kasih karunia-Mu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada siang hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya rindu selalu untuk dipimpin oleh Tuhan, berjalan dengan Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Jadi bagi Musa lebih baik mati di padang gurun, tapi bersama dengan Tuhan, daripada hidup masuk dalam negeri perjanjian, masuk dalam janji-janji Tuhan tanpa Tuhan. Sehingga Musa berkata bahwa kalau engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Itu yang menjadi sikap dari Musa, dan beda dengan bangsa Israel. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada siang hari ini biarlah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh, seperti Kolose katakan tadi, tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan menjadi sesat seperti bangsa Israel yang tidak mengenal jalanku, tapi dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu hadir di tempat ini sudah mengikuti jalan Tuhan dan sudah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu akan mengalami semua janji-janji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Di sini juga dikatakan dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Inilah kerinduan Daud, seorang yang tidak diperhitungkan secara manusia, tapi dia selalu memiliki
kerinduan untuk memandang wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Seringkali kita hanya mau mencari tangan Tuhan, yaitu pertolongannya, mujizatnya dan sebagainya, seperti yang diteladankan sikap dari bangsa Israel. Dia selalu merindukan Mesir, dia selalu lapar secara jasmani, haus secara jasmani. Itu sikap dari bangsa Israel. Tapi lain dengan Musa, dia memiliki hati yang merindu dengan Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini, aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Biar kita mencari wajah Tuhan selalu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mencari kerinduan, mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya teringat satu saat waktu saya di Surabaya dulu, melihat televisi, melihat pertandingan bulu tangkis sekian lama, lalu diingatkan oleh Tuhan, kamu bisa menonton TV sampai sekian lama, kamu tidak bisa berdoa. Ayo berdoa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah mengalami hal yang demikian, sehingga TV saya tidak pernah lihat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat saya melihat TV, saya menikmati TV, Tuhan ingatkan, kamu sudah berapa lama melihat televisi, tapi kamu tidak ada kesempatan untuk berdoa. Tuhan ingatkan begitu, langsung saya matikan TV dan saya masuk dalam doa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, doa adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab Tuhan dikatakan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Jadi yang penting di sini adalah hubungan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sikap kita adalah merindukan hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya mujizat, bukan hanya janji-janji secara manusiawi di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas yang kita kerjakan. Bukan hanya itu yang menjadi kerinduan hati kita, berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, tapi pengenalan akan Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, saya teringat dalam satu waktu dulu, saya ingat kalau saya sudah lama melihat televisi atau membaca surat-surat kabar, membaca berita-berita, diingatkan oleh Tuhan, sudah berapa lama kamu membuang waktu untuk melihat televisi, untuk membaca berita-berita yang bukan berasal dari Tuhan, sudah berapa lama? Diingatkan demikian. Doa, saya tinggalkan itu semua dan saya matikan TV, kita masuk dalam doa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hubungan yang penting dengan Tuhan, doa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi baiklah, kita memiliki suatu kerinduan dengan Tuhan. Satu ayat yang terakhir saya akan baca dalam Mazmur pasal 73. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur pasal 75 ayat yang ke Mazmur pasal 73, Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sini dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Adakah kerinduan kita seperti yang dikatakan oleh Mazmur Raja Daud di sini? Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Seringkali yang kita ingini hanya hal-hal yang bersifat jasmani. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal-hal yang bersifat daging kita ini lemah, harus ditekan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi Mazmur Daud mengatakan di sini, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Baiklah, ini menjadi satu kerinduan dalam hati kita untuk
merindukan Tuhan selain Engkau, Bapak Ibu. Jadi dikatakan di sini ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya pernah pasang spanduk ini di situ. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya ingat dulu saya pernah pasang spanduk di situ. Ayat ini Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tetaplah tinggal maju terus dalam rencananya. Tetaplah tinggal selalu menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Sikap kita yang penting. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan. Bagian Tuhan adalah menggenapi, menuntaskan rencananya. It is finished, sudah genap. Dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Sekarang bagian kita adalah sikap kita bagaimana dalam mengelola hati dan pikiran kita hari demi hari, supaya sungguh-sungguh Tuhan tetap tinggal di dalam kau. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 tadi, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Lalu Mazmur Raja tahu tadi dikatakan, tidak ada yang kuingini di bumi ini selain Engkau. Demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang firman Tuhan yang singkat ini saya sampaikan, yang sungguh-sungguh menjadi bagian yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita, dan Tuhan Roh Kudus akan meneruskan firman ini menjadi satu rema yang akan memimpin langkah hidup kita masuk dalam penggenapan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetap tinggal dalam Tuhan, tetap tinggal dalam rencananya Tuhan, tetap tinggal dalam kehendak Tuhan. Tidak ada yang kuingini di bumi ini selain Engkau. Jadi dikatakan, walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya Tuhan memberkati kita semua. Saya mohon dengan hormat WL pemain musik bisa maju ke depan untuk kita menyanyikan pujian, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan aku tanah liat, biar kau kerjakan menurut maumu, ku duduk diam di kakimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.